Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita beternak domba ataupun kita penggemukan. Nah, buat kawan-kawanku semua, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai, karena di sini saya akan membahas tentang peternakan domba. Buat para pemula yang ingin beternak domba ataupun kambing. Nah, buat para pemula, sebelum kita mempunyai domba, kita harus berpikir dulu, karena arah dan tujuan kita mau beternak ataupun mau penggemukan. Jadi mau breeding ataupun fattening. Jadi arah kita itu mau kemana. Nah, buat kawan-kawan, kalau memang kita arah tujuannya ingin breeding, ya kita harus menyiapkan beberapa ekor indukan yang mau siap kita breeding ataupun buat kita ternak. Nah, kalau memang kita tujuannya mau fattening ataupun penggemukan, yang harus kita siapkan yaitu bakalan-bakalan domba-domba jantan yang masih kecil, yang nanti kita proses, kita besarkan sampai pas hari yang kita tentukan sampai dengan proses penjualan. Contohnya seperti Idul Adha, biasanya itu kan kalau misalkan kita punya pejantan banyak, pastinya kita akan dijual di sebelum hari raya kurban ataupun hari raya Idul Adha. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini buat para pemula yang harus diperhatikan arah tujuan kita kemana, fattening ataupun breeding. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan buat para pemula, kalau memang kita tujuannya itu breeding, berarti kita, yang pertama yang saya jelaskan yaitu kalau misalkan arahnya fattening, nah yang harus kita siapkan yaitu bakalan-bakalan yang akan siap kita besarkan. Nah, contohnya begini ya kawan-kawan. Kalau memang kita ingin tujuannya fattening, kita beli dulu di para peternak ataupun kita beli di pasar, yaitu bahan ataupun bakalan domba-domba yang akan nanti kita besarkan di kandang kita. Contohnya kita membeli 10 ekor yang akan kita besarkan. Nah, kita membeli umur 5 bulanan. Nah, ini bahan yang nanti akan kita besarkan sampai puncak penjualan. Contohnya misalkan sampai dengan prosesnya 7 bulan ataupun 8 bulan. Jadi tergantung kita pengen membesarkannya itu berapa bulan. Nah, seperti itu. Kalau memang kita membesarkan dari umur 5 bulan dan belinya dari bulan berapa sampai ke penjualan, kita harus bisa memperhitungkan agar domba itu mencapai target penjualan. Jangan sampai kita udah mencapai target penjualan, dombanya itu masih kecil-kecil. Nah, seperti itu. Yang harus kita perhatikan yaitu beli dombanya. Misalkan kita targetnya 10 bulan, kalau memang kita membeli domba di angka umur 5 bulan itu pas. Nanti pas hari raya Idul Adha bisa kita jual, umurnya juga udah lebih dari setahun. Nah, jadi seperti itu yang saya maksudkan. Jadi harus kita memperhitungkan umur domba dan jangka waktu yang kita nanti besarkan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Dan kita harus mempunyai target gimana caranya domba itu agar besar-besar sekali, agar nanti pas penjualan itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, contohnya kita membeli domba umur 5 bulan, misalkan dengan harga 1.500.000 ataupun sampai dengan 2 juta. Nah, kita itu harus mempunyai target. Domba yang kita besarkan nanti kira-kira harus mencapai angka 4 juta. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan nanti kita mendapatkan keuntungan dari penjualan kita. Misalkan kita modal 2 juta, nanti kita besarkan itu pas sampai penjualan dengan harga 4 juta. Artinya kita mendapatkan keuntungan 2 juta, itu pun masih kotor, belum dipotong pembiayaan lain-lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, buat kawan-kawan semua,
Intinya kita dalam fattening kita itu harus memprioritaskan keuangan kita dan cara perawatan domba kita, karena domba fattening itu ada sedikit pengeluaran buat pakan tambahan buat dombanya. Seperti contohnya untuk penggemukan, pakan tambahan itu kan membutuhkan biaya. Nah, jadi kalau misalkan fattening itu ada tambahan biaya buat penggemukan, seperti contohnya beli bekatul ataupun vitamin dan lain-lain. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Pokoknya kita harus memprediksi gimana caranya domba itu harus gemuk dan sesuai target yang kita inginkan. Oke kawan-kawan semua, lanjut yang kedua yaitu tentang breeding. Breeding itu beternak ya kawan-kawan. Nah, yang mana kita harus mempersiapkan banyaknya indukan yang mau kita breeding. Contohnya kita mempunyai 10 ekor betina. Nah, kalau memang kita mempunyai seekor betina dan kita harus mempunyai seekor jantan. Karena yang namanya breeding udah pasti ada betina dan ada jantannya. Kalau jantan cukup 1 ekor aja karena buat pemacek di kandang. Yang nanti kalau yang namanya breeding itu kita hanya mengandalkan keuntungan dari anak-anaknya nanti. Nah, gimana sih caranya biar anak-anaknya itu banyak dan gimana sih caranya biar breeding itu berhasil? Ya kita perawatannya harus ekstra ya kawan-kawan yang namanya breeding itu. Dan untuk masalah pakannya juga, kalau yang namanya breeding bisa 2 kali lipat dari domba fattening ya. Biasanya kalau betina itu makannya agak banyak, apalagi kalau misalkan nanti domba menyusui. Nah, yang harus kita siapkan dari hal pertama yaitu masalah pakannya dulu. Kalau memang kita mau terjun ke breeding, jadi kita harus mempunyai bank pakan. Kita harus menanam bank pakan, contohnya seperti rumput odot ataupun pakcong ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu biar kita nggak kewalahan nanti mempunyai domba. Nah, kita itu harus mempunyai target gimana caranya domba-domba kita itu harus beranak. Karena kalau misalkan kita udah memelihara udah lama tapi ternyata domba itu nggak hamil, itu kan menjadi kerugian seorang peternak. Nah, itu yang harap diperhatikan kalau memang kita mau terjunnya ke breeding. Buat para pemula, kalau kita breeding domba jantan dan betina diusahakan dicampur biar domba kita itu birahinya cepat. Nah, jangan lupa kalau memang kita mau ke breeding, nah dombanya itu jangan lupa kalau memang belum ada yang hamil ataupun pas kita mau memacaknya itu diusahakan dombanya dimandikan dulu, terus dijemur ataupun kita umbar biar cepat birahi. Nah, karena kalau misalkan dombanya nggak birahi-birahi nanti nggak hamil-hamil. Nah, itu yang harap diperhatikan buat para pemula. Jadi seperti itu. Nah, untuk breeding, untuk pakan tambahannya sebenarnya nggak ada, cuman rumput aja. Karena beda dengan fattening. Kalau fattening itu harus ada tambahan makanan biar cepat gemuk. Kalau memang untuk breeding, dombanya itu jangan terlalu gemuk, takutnya majir. Contohnya kalau misalkan indukan sering dikasih bekatul ya nanti majir, ataupun tambahan-tambahan lainnya. Kalau untuk indukan itu cukup dikasih vitamin dan dikasih itu aja. Kalau minum tuh air ada garamnya, nah itu aja, jangan dikasih yang tambahan lainnya yang bisa membuat gemuk. Nanti yang rugi kita sendiri, nanti dombanya nggak beranak karena majir. Nah, nanti juga yang rugi tetap kita sendiri. Nah, itu yang harap diperhatikan buat para pemula yang ingin breeding. Jangan sampai domba-domba kita itu nanti susah beranaknya. Diusahakan kita itu harus mempunyai target kalau memang kita mau terjunnya ke breeding. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, itu adalah tips dari saya buat para pemula yang mau ternak domba ataupun kambing.
Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Buat kawan-kawan semua yang udah pada menonton, yang baru bergabung, silahkan di like dan subscribe biar terus mengikuti channel YouTube kami, Nagato Channel, yang selalu berbagi ilmu pengetahuan tentang peternakan domba. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.